Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matim Privat. Oke, kali ini kakak akan melanjutkan ya untuk membahas penilaian tengah semester 1 Kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Parwara. Yuk semuanya kita belajar bersama-sama ya. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matim Privat. Oke, kita langsung aja ya dari soal nomor 22. Di antara reaksi berikut yang merupakan reaksi endoterm. Endoterm itu artinya nilai entalpinya positif ya. Nah, di sini kita lihat tidak diselingi entalpi, maka nanti entalpinya kebalikannya. Entalpinya positif 58 kJ. Oke, jawabannya adalah A. Kita lihat untuk poin B, entalpinya negatif. Poin C negatif, entalpinya ini juga negatif. Untuk poin D tidak diselingi entalpi, maka nanti nilai entalpinya kebalikannya, negatif 200 kJ. Begitu ya, jadi ada kalau suatu reaksi termokimia tidak diselingi oleh nilai entalpi, maka nilai entalpinya kebalikannya. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Oke ya. Nomor 23 saya letakkan di sini. Diketahui ada reaksi Ba dibakar menghasilkan BaO. Entalpinya adalah negatif 553,5 kJ. Berdasarkan reaksi tersebut, jumlah kalori yang dibebaskan pada pembentukan, ditanya pembentukan BaO. BaO ya, ini entalpi pembentukan ya. Bisa dikatakan pembentukan BaO, bisa dikatakan pembakaran Ba ya. Ternyata ini pembentukan BaO 229,5 gram. Pertanyaannya kalornya ya, berapa nilai kalornya. Nah, ini sebenarnya sudah dikatakan entalpi standar ya. Kenapa? Karena yang dibentuk koefisiennya sudah 1. Maka dikatakan entalpi pembentukan standar. Kalor itu sama saja dengan Q. Rumusnya Q itu adalah entalpi standar dikalikan dengan mol. Entalpi standarnya adalah negatif 553,5. Molnya berapa? Kok ada massa? Maka nanti massa dibagi dengan MR-nya. BaO kita hitung dulu ya MR-nya ya. 137 ditambah dengan 16. 153. Ya, saya hitung dahulu ya. 229,5 saya bagi dengan 153. Hasilnya saya kali dengan 553,5. 830,25 kJ. Ya, oke, jawabannya ada kata-kata dibebaskan, berarti ABC-nya tidak perlu pakai negatif lagi ya. Karena dibebaskan itu artinya negatif. 830,25. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 24. Saya perpisah dulu. Perubahan entalpi pembakaran 1 mol gas NO. Nah, ini ada NO dibakar, nanti akan menghasilkan NO2. Nah, maka kita akan mencari delta H3 ini ya. Langkahnya seperti ini ya, ini ke sana. Maka kita ngikutin dari pangkal ke ujung seperti ini. Nah, inilah caranya ya. Loh, kok ini kebalikannya, maka ini kita balik ke sana. Maka yang tadinya positif menjadi negatif 180. Nah, sedangkan ini searah ya, searah dengan alirannya, maka ini tetap. Ya, maka nanti delta H3 itu rumusnya adalah negatif 180 ditambah 66. Begitu guys. Jawabannya adalah negatif 114 kJ. Nah, tapi hati-hati, di sini masih pembakaran untuk 2 mol NO. Yang ditanya untuk 1 mol NO, maka nanti entalpi standar untuk pembakaran tiap 1 molnya, saya tinggal bagi 2 aja. Ya, maka ini dibagi 2, hasilnya adalah 57 kJ. Oke, jawabannya adalah poin D. Nomor 25, senyawa SO2 terbentuk dari reaksi antara belerang dengan oksigen, ya, berarti entalpi pembentukan SO2 melepaskan kalor, oke, maka nanti entalpinya adalah negatif ya, negatif 394 kJ per mol ya. Diagram tingkat energi yang sesuai untuk pembentukan SO2 ya. Karena negatif, maka dia adalah suatu reaksi eksoterm.
Kalau eksoterm maka nanti diagram entalpinya itu ke bawah ya dek. Bawah produk, atasnya reaktan. Oke guys, kita cari SO2 yang di bawah, maka ini salah. Ini salah, SO2-nya di atas, entalpinya negatif, tanda panahnya ke bawah ya, ini salah. Entalpinya negatif 394. Jawabannya adalah poin B. Next, kita masuk ya ke soal nomor 26. Saat merasa terancam, bombardir battle, kumbang pengebom ya, akan mengeluarkan sejenis cairan kimia dari dalam tubuhnya. Cairan tersebut dihasilkan melalui reaksi ini ya. Reaksinya sudah dijelaskan. Diketahui data entalpi reaksi tersebut. Nah, ini ada saya anggap ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Ya. Nilai delta H dan jenis reaksi yang terjadi berturut-turut adalah, ya ini berarti hukum Hess ya. Kita sedang menentukan entalpi ini. Ini reaksinya. Oke, saya buat di sini. Ada C6H4 ditambah dengan H2O2 menghasilkan C6H4O2 plus 2H2O. Mana yang ada? Oh, ini saya kurang lengkap ya. Yang ini harusnya C6H4OH2. Oke. Mana yang ada C6H4OH2? Ini ya di percobaan ke-1 ya. Mintanya di kiri dan ini sudah ada di kiri, maka percobaan pertama itu tetap. Saya tulis ulang ya di sini ya. Ada C6H4OH2 menjadi C6H4O2 plus H2. Entalpinya tetap ya, positif 177,4 kJ. Selanjutnya kita butuh H2O2. H2O2 itu di percobaan kedua. Mintanya di sisi kiri. Nah, disediainya di sisi kanan. Maka percobaan kedua kita balik menjadi H2O2-nya kita taruh di sisi kiri ya, menjadi H2 dan O2. Karena dibalik yang tadinya entalpinya negatif menjadi positif, 191,2 kJ. Selanjutnya ya, di sisi produk, ini kan hasil akhirnya ya. Di hasil akhir kita tidak membutuhkan oksigen, maka oksigen wajib hilang. Nah, di sini oksigen ada di ruas kiri ya, senilai setengah. Maka ini nanti saya akan kalikan 2 menjadi 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya negatif 241,8, saya kalikan 2. Nah, kan ingat bisa hilangkan di sini ya. Hilang itu. Lalu H2-nya, ini H-nya ada 2, di sini juga ada 2, hilang jadi. Nah, selanjutnya ini saya kira ini fasenya gas mungkin ya. Di sini fasenya gas. Untuk reaksi yang terakhir, saya juga akan kalikan 2 karena mintanya di sisi akhir ini ada 2H2O liquid. Setelah ini H2O-nya itu koefisiennya masih 1. Maka saya kalikan 2 semua ya. Maka menjadi 2H2O gas menjadi 2H2O liquid. Entalpinya saya kalikan 2, maka negatif 43,8 kalikan 2. Setelah itu kita jumlahkan semuanya ya. Kita coret yang sama, ini kan sama tuh. Ya, maka nanti bersisa C6H4OH, sama kan ya, C6H4OH2. Lalu ada H2O2 sama, C6H4O2 sama, bersisa 2H2O liquid, 2H2O liquid. Sama ya, Dek? Nah, itu ya, inilah hukum Hess ya. Luar biasa ini. Oke, kita akan jumlah ya. Maka 177,4 ditambah dengan 191,2 saya kurangi dengan 241,8 ya. Dikali 2. Negatif 483,6 dikurangi 43,8 dikali 2. 87,6. Kita akan hitung ya. 177,4 ditambah 191,2 dikurangi 483,6 dikurangi 87,6. Hasilnya itu adalah
negatif 202,6. Oke, jawabannya B, sifatnya eksoterm. Luar biasa ya, kalian simak kembali ya, kalau ingin lebih paham ya. Next, kita masuk ke soal nomor 27. Kalori yang diserap dalam reaksi penguraian natrium bikarbonat. Ini ada natrium bikarbonat, terurai ya, ditanya adalah kalornya. Jika masing-masing di soal diketahui delta HF, ini adalah delta HF-nya, maka nanti nilai entalpi atau nilai entalpi standar atau entalpinya saja ya, rumusnya adalah jumlah delta HF kanan dikurangi dengan jumlah delta HF kiri. Udah gitu aja deh. Nah, kita hitung ya yang dari kanan dulu ya. Kanan itu adalah produk. 1 dikalikan delta HF-nya Na2CO3. Ini Na2CO3. Ya. Maka negatif 1130 ditambah dengan 1 kalikan delta HF-nya H2O. Ini negatif 286 ya. Ditambah dengan delta HF-nya CO2. CO2 ini ya. Min 394. Dikurangi jumlah delta HF yang kiri. Kiri itu adalah reaktannya. Ya, ini. Maka nanti 2 dikalikan delta HF-nya NaHCO3. Ini. Min 950. Kita hitung ya. 1130 ditambah dengan 286 ditambah dengan 394. Negatif 1810. Ini negatif sama negatif jadi positif ya. Ditambah dengan 950 dikali 2. 1900 ya. Saya kurangi dengan 1810. Jawabannya positif 90. Gitu guys. Jawabannya B. Next kita masuk ke soal nomor 28. Sebanyak 1 liter BaNO3 2 kali barium nitrat ya. 1 liter 1 M direaksikan dengan natrium sulfat 1 liter 1 M dalam kalorimeter. Suhu awal kedua larutannya adalah 25, T1-nya adalah 25, sehingga menjadi T2-nya adalah 28,1. Terbentuk padatan putih BaSO4, menghasilkan BaSO4 plus NaNO3 ya. Selanjutnya, apabila kalori jenisnya, maka C kecilnya adalah 4,18 Joule gram Celcius. Pertanyaannya adalah, massa jenisnya ya. Massa jenisnya itu 1 gram per mili. Ditanya adalah entalpi pembentukan BaSO4. Ya. Ini adalah soal kalorimeter, maka nanti rumusnya apa deh? Entalpi standar itu rumusnya adalah negatif MC delta T dibagi dengan molnya. Nah, masanya di sini punya siapa? Massa campuran. Yaitu nih, 1 liter tambah 1 liter. Gitu ya guys. Nah, karena massa jenisnya adalah 1 gram per mili, artinya setiap 1 mili sama dengan 1 gram. Berarti 1 liter itu berapa mili? Kan 1000 mili. Maka dijumlah nanti 1000 tambah 1000. Ya, 2000 di sini. 2000 gram. Kalori jenisnya adalah 4,18. Delta T-nya berapa? Delta T itu rumusnya adalah T2 min T1. 28,1 dikurangi 25 itu kan 3,1 ya. Nah, begitu. Nah, kita akan mencari molnya. Rumusnya mol di mana, Mbak? Rumusnya mol itu adalah M dikalikan P. Makanya 1 ya, tapi 1 mol ya. Satuannya sudah mol karena volumenya liter. Ini juga 1 mol. Ya. Kita akan mencari mol pembatasnya ya. Ini Na-nya 2, saya letakkan 2 ya. Kita akan cari dulu di sini. Ya, udah setara ya. Ya, karena masing-masing 1 mol, maka masing-masing artinya habis bereaksi ya. Maka mol pembatasnya itu ambil salah satu aja, berarti 1 mol. Kita hitung ya. 2000 dikali dengan 4,18 dikali dengan 3,1. Negatif 25916. Ini satuannya masih joule per mol. Ya, nanti kita buat menjadi kilojoule. Saya bagi dengan 1000, 25,916 kilojoule per mol. Oke guys, jawabannya mana? Min 25,9 ya.
Atau saya bulatkan menjadi min 26 kJ per mol, begitu. ABC-nya adanya min 26. Jawabannya C. Nomor 29. Amoniak bereaksi dengan oksigen membentuk gas nitrogen dioksida dan uap air sesuai persamaan berikut. Saya punya reaksi 4NH3 ditambah dengan 7O2 menghasilkan 4NO2 ditambah dengan 6H2O. Nilai entalpinya adalah negatif 1135 kJ. Berdasarkan data tersebut, tentukan energi ikatnya NO. Ya, kalau tadi kan masing-masing diketahui delta HF ya. Sekarang, jika masing-masing diketahui energi ikat, maka nanti rumusnya entalpi itu adalah jumlah energi ikat kiri dikurangi kanan. Begitu guys. Oke, saya akan putus-putuskan terlebih dahulu reaksinya. NH3 itu seperti ini. Ditambah dengan 7OO. Nah, ini ya. Kirinya saya kurangi dengan kanan. 4NO. Ya, NO2 itu seperti apa? NO2 itu seperti ini ya, Dek. Nah, inilah NO2 ditambah dengan 6H2O. 6H2O. Salah. Kayak gini. 6H2O. Nah, seperti ini. Inilah nilai entalpinya. Oke. Nah, kita masukkan angkanya ya. Saya taruh di bawah sini. Entalpinya itu adalah negatif 1135 sama dengan 4 dikalikan NH-nya itu ada 3 nih. 1, 2, 3. Maka 3 dikalikan 4. 12 ya. 12 NH ditambah dengan 7OO dikurangi dengan ini 4NO ditambah dengan 4N rangkap O ditambah dengan 12OH. Ini kan OH-nya ada 2 nih, Dek. Kesini 1, kesini 1. Dikalikan 6. Ya. Oke, kita masukkan angkanya. 12NH, maka nanti 12 dikalikan NH-nya tuh ini ya. 389. Ditambah dengan 7 kalikan OO 498. Wow. Dikurangi dengan 4NO. NO yang kita akan cari. Maaf. Ini nggak pakai kurung ya. Ditambah dengan 4N rangkap O. Itu adalah 590. Ditambah dengan 12 dikalikan OH. OH-nya itu 464. Ya. 12 dikalikan 389 4668 ditambah dengan 7 dikali 498 3486 dikurangi 4NO dikurangi 4 dikali 590 2360 dikurangi 12 saya kali 464 5568. Oke, di sini negatif 1135 ya. Ya, saya akan hitung kembali 4668 ditambah dengan 3486 saya kurangi 2360 dikurangi 5568. Ya, saya pindahkan ruas di sini ya, saya hitung dulu ya di sini ya. Negatif 1135 sama dengan negatif 4NO ditambah 226. Oke, 226 saya pindahkan ruas maka menjadi negatif 226 ya. Negatif 1135 ditambah dengan negatif 226. Ya, maka nanti NO saya langsung di sini aja ya. Negatif 1361 dibagi dengan min 4. Silahkan kalian hitung di rumah sendiri juga ya. Jawabannya positif 340,25. Ada nggak? Ada ya jawabannya D. Ini D ya. Silahkan kalian hitung kembali ya D ya. Kita bisa cek bersama-sama. Penguraian Fe2O3 320 gram menjadi unsurnya. Oh, ini berarti entalpi penguraian standar ya. Menjadi 2Fe ditambah dengan 3/2O2. Membutuhkan kalor, maka Q-nya adalah positif 1648 kJ. Sedangkan pembakaran 56 gram Fe
Fe dibakar ya, menghasilkan FeO, maka nanti sini plus setengah, 56 gram. Melepaskan kalor, maka Q-nya negatif 272 kJ. Oke, lanjut. Sementara itu, pembentukan 232. Oh, entalpi pembentukan ya, Fe3O4 pembentukan berarti jadinya 3Fe ditambah dengan 2O2 membentuk ya. Gimana nih? 232 gram melepaskan kalor negatif 118 kJ. Berdasarkan data itu, tuliskan reaksi nilai delta H. Oke, guys. Ditanya adalah, saya taruh sini ya. Ditanya delta H-nya Fe3O4 menjadi FeO dan Fe2O3. Ini adalah tipe hukum Hess ya. Persamaan termokimia yang pertama itu adalah Fe2O3 menjadi 2Fe dan 3/2O2. Nilai entalpinya adalah, nanti kita rumusnya seperti ini ya, entalpi sama dengan Q per mol. Ya, kita akan mencari molnya 320. Ini mencari molnya, nanti gram dibagi dengan mr, 320 dibagi dengan mr-nya Fe2O3. Fe itu 56 ya, nggak disebutin di soal ya. 56 kalikan 2 ditambah 48, 160. Ya, maka nanti molnya 2 ya. Maka nanti positif 1648 saya bagi 2. 824. Ya, di sini ada 824 kJ per mol. Selanjutnya, persamaan termokimia yang kedua adalah ini. Ada entalpi pembakaran Fe ya. Fe ditambah dengan setengah O2 menghasilkan FeO. Entalpi standarnya adalah sama saja. Mencari entalpi standar itu rumusnya adalah Q per mol. Min 272 saya bagi dengan molnya, nanti gram dibagi dengan mr-nya. AR-nya Fe itu 56 ya, maka 56 bagi 56 itu 1. Negatif 272 ya, ini kilojoule per mol. Selanjutnya persamaan termokimia yang ketiga adalah 3Fe ditambah dengan 2O2, entalpi pembentukan Fe3O4 ya. Entalpi standarnya adalah sama ya, Q per mol min 118 dibagi mol ini, pembentukan ini 232 saya bagi dengan Fe3O4 mr-nya ya, 56 dikalikan 3 itu 168 ditambah 16 kalikan 4 itu 64. mr-nya 232. Oke, maka gram dibagi mr-nya itu 1 mol. Kita masukkan di sini negatif 1118 kJ per mol. Nah, ini ya, kita pakai hukum Hess. Yang ditanya itu adalah Fe3O4 menjadi FeO plus Fe2O3. Luar biasa guys. Ya, langsung aja ya. Mana yang ada Fe3O4? Ini Fe3O4. Mintanya di ruas kiri, disediainya di ruas kanan. Maka nanti persamaan ketiga kita balik. Kita balik, maka nanti negatif jadi positif ya. Lanjut, mana yang ada FeO? FeO itu udah di kanan ya, sama-sama di kanan. Maka nanti persamaan yang kedua itu tetap. Selanjutnya, Fe2O3 mintanya di kanan, disediainya di kiri, maka ini kita balik. Ya, kita hitung aja ya. Entalpinya, untuk persamaan yang pertama kita balik, maka positif jadi negatif, negatif 824. Untuk yang kedua tetap ya, negatif 272. Persamaan yang ketiga dibalik ya, maka negatif jadi positif 1118. Kita hitung. 1118 saya kurangi 824, saya kurangi 272. Hasilnya adalah positif 22 kJ per mol. Jawabannya adalah poin D ya, luar biasa. Oke, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa subscribe Matkin Privat ya. Kita akan kembali di video pembahasan lainnya. Assalamualaikum.